Ya, tauhid itu harus kita pancangkan, kita tancapkan betul-betul la ilaha illallah, tidak ada yang paling ditakuti, tidak ada yang paling dicintai, tidak ada yang dijadikan tempat bersandar kecuali Allah saja. Apalagi dalam kondisi sekarang. Kondisi seperti ini di mana musibah ya silih berganti di hadapan kita, di mana yang namanya salah satu musibah itu menjadi musibah global ya, yaitu wabah COVID. Wabah COVID-19 ini sudah seperti momok ya bersama dengan kita, tapi mau nggak mau harus kita terima berdampingan dengan dia ya, new normal lah istilahnya. Kenapa? Karena memang qadarullah Allah tetapkan untuk saat ini ya, ternyata yang namanya keimanan kita betul-betul akan diuji dengan apakah kita siap menjadi seorang mukmin ya, yang husnuzon kepada Allah dan siap mendapat gelar syahid. Nanti mungkin kalau kita bicara gelar syahid, kebayangnya yang mati kena wabah. Tidak, bahkan hadis-hadis nanti kita lihat ya. Ternyata tidak mati kena wabah juga kalau kita jaga protokol COVID-nya sesuai yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya, tetap dapat pahala syahid. Wa in lam yamut, walaupun nggak mati gitu ya. Jadi kita lihat menguatkan keimanan. Ya di saat ini betul-betul merupakan satu kebutuhan dan keharusan ya. Karena penting untuk merubah persepsi yang seolah-olah wabah itu jadi musibah, ternyata kalau untuk seorang mukmin wabah itu jadi rahmat ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Wabah atau taun adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi virus ini kan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui siapa saja atau apa saja tentara-tentara Rabbmu, melainkan Allah sendiri yang tahu siapa yang jadi tentara. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 51 ini ucapan orang-orang beriman kalau imannya benar, tauhidnya lurus, lempeng ya, selalu ucapannya lan yusibana, tidak akan ada yang menimpa kami sekali-kali pun illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah Allah tetapkan ya. Allah tetapkan, Allah tuliskan, Allah takdirkan untuk kita. Ibarat kata kalau di medan pertempuran setiap peluru ada namanya. Ya, makanya kalau orang yang imannya kuat itu nggak takut ya, nggak takut. Kenapa nggak takut? Bukannya nggak takut jadi jumawa ya, bukannya nggak takut kemudian jadi petantang petenteng, tidak. Tapi hakul yakin kalau memang sudah waktunya, apapun yang dia buat tidak ada yang bisa meluputkan dia dari takdir itu. Ma asobana lam yakun ya liyukhti'ak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya, jadi apapun juga yang menimpamu nggak mungkin meleset, dan apapun yang luput dari menimpamu memang bukan jatahmu gitu ya. Jadi memang itu satu konsep akidah yang harus kita tanamkan di dalam kita, rubah mindset dengan kalimat kebetulan, nggak ada yang kebetulan ya. Wah, kebetulan aja dia kumpul di sana, jadi kena deh COVID. Nggak ada yang kebetulan ya. Banyak murid-murid saya yang saat ini juga barusan ada kabar salah satu murid saya keluarga kena COVID, dia di rumah aja. Ya di rumah aja gitu ya. Ternyata usut punya usut, kalau mau di-tracing sih diusut pasti ketemu ya. Oh, adiknya yang tinggal dengan ibunya, kerjanya di rumah sakit. Ternyata itulah mungkin yang datang duluan, dia memang sudah positif membawa virus, tapi ternyata interaksi mereka juga nggak deket dan jaga ya. Karena sering jaga di rumah sakit. Tapi ala kulli hal qadarullah. Qadarullah ya. Satu rumah ada yang kena, ada yang enggak ya. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang sudah wafat meninggalkan kita, enggak juga semuanya positif COVID-19. Tetaplah untuk terus husnuzon, berbaik sangka dan positif, berpikir dalam berpikir, dan itu tidak harus dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kita lihat lagi memang betul kedekatan kita kepada Allah bukan hanya percaya dalam hati, tapi dia harus terwujudkan dalam apa? Refleksi amal ya. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan. Kalau diucapkan dengan lisan, berkali-kali kita sholat kita ucapkan terus syahadat kita ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tajdid, memperbaharui terus kalimat tauhid kita setiap sholat ya. Kadang kita nggak sadar, emang kita syahadat terus setiap sholat? Iya, syahadat terus, tapi kita nggak sadar gitu ya. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya menyadari bahwasanya ketetapan Allah tidak akan berubah. Dan kita lihat slide berikutnya, ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un ya fa akhbaroha. Jadi ternyata Aisyah radhiyallahu anha ya, dia pernah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah. Boleh kita masuk ke artiannya ya, wabah ataupun taun. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Aisyah bahwasanya wabah atau taun itu adalah azab
annahu kana adzaban ya ba'atsahullah ta'ala 'ala man yasha. Jadi yang namanya wabah atau taun itu azab ya untuk orang-orang tertentu. Siapa itu yang tertentu? Yang tidak beriman. Ya, jadinya dikirim oleh Allah kepada orang yang Dia kehendaki dan dijadikannya sebagai juga rahmat. Faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi kalau untuk orang mukmin, satu wabah bisa berarti rahmat. Untuk yang tidak beriman, wabah bisa berarti azab. Satu fenomena. Sebagai contoh aja tsunami datang menerjang. Ada yang kena tidak beriman, ya. Azab. Ada yang kena orang fasik, ya, itu teguran. Tapi ada yang kena orang beriman, itu rahmat. Makanya kita bisa lihat orang-orang yang beriman dalam kondisi tsunami sekalipun jasad mereka, ini orang yang beriman, beramal soleh, suka nutupin aib orang lain, ya ketika semasa hidup maka jasad mereka tetap rapet, serapet-rapetnya, serapi-rapihnya. Bahkan seorang dikabarkan waktu ada tsunami Aceh dulu ya, ketika datang tsunami, seorang hansip ya, hansip itu ketemu jasadnya, ya ditemukan oleh para penolong itu ya. Jasadnya masih lengkap dengan periwitan-periwitannya gitu ya. Jadi rapet, ternyata hansipnya soleh. Ada seorang muslimah masih lengkap jasadnya dengan kerudung-kerudungnya, bahkan ada yang pakai cadar dengan cadar dan tasbihnya masih lengkap. Jangan tanya kalau tsunami ya, tsunami, gelombang, banjir bandang itu menyeret jasad manusia. Kadang-kadang kalau ketemu pun sama orang sudah tanpa sehelai kain pun, itu yang rata-rata begitu kejadiannya. Tapi ternyata untuk orang-orang tertentu Allah tutup aibnya serapat-rapatnya, ditutup auratnya serapat-rapatnya sebagaimana kebiasaan dia ketika hidup. Nah, ini penting berarti kan untuk kita selalu menanamkan keyakinan apa yang kita kerjakan semasa hidup akan kita terima balasannya ketika kita sudah mati. Ya, jadinya baru di dunia masih nampak orang nih belum pindah ke alam barzakh nih ya. Walaupun ruhnya sudah pindah ke alam barzakh, tapi ternyata tetap Allah lindungi, jasadnya saja dilindungi apalagi ruhnya lebih dilindungi. Jadi apa yang membuat kita sekarang tidak yakin dengan Allah? Apa yang membuat kita sekarang jadi resah gelisah kalau bukan karena kita terikat dengan dunia dengan segala isinya? Jadi sekarang sudah waktunya tinggalkan ikatan-ikatan dunia yang bikin resah, gegana, gelisah, galau, merana gitu ya. Tinggalkan semuanya. Sekarang kita pindah ke ikatan akhirat saja yang jelas kekal akan kita rasakan begitu kita melampaui satu alam, yaitu alam kematian yang pasti akan datang kepada kita semuanya. Sudah harus benar-benar mikirin dampaknya nanti. Jadi nggak usah terikat dengan yang di dunia ini ya. Apalagi kehidupan dunia pasti cuma bikin resah aja ya. Jadi penting ternyata Aisyah mengatakan ketika yang namanya musibah itu ataupun wabah itu adalah rahmat buat seorang mukmin ya, falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Siapa saja seseorang yang tiba-tiba mendapati dirinya ada di satu tempat, di satu daerah yang terjebak wabah dan dia tetap tinggal nih, lockdown di rumah ya, karantina mandiri, sekarang istilahnya isoman, isolasi mandiri gitu ya. Dia di rumahnya, ya sabiran muhtasiban, dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ya, nggak akan ada yang menimpanya kecuali yang sudah Allah tetapkan, Allah tulis di Lauhil Mahfuz, maka dia mendapat pahala syahid walaupun dia tidak mati syahid ya. Apa kurangnya Rahman dan Rahim Allah dalam hadis Bukhari, Nasai dan Ahmad ini ya. Ternyata nggak ada kurang-kurangnya, Allah mah udah sayang banget sama kita. Lantas kenapa kita lalai dari menguatkan ikatan keimanan kita, sedangkan kita yakin yang namanya iman itu fluktuatif sekali. Yazid wa yanqus, ya naik dan turun. Kalau nggak dipupuk turun terus nih, apalagi dalam kondisi kayak begini ya. Ketemu orang nggak bisa, mau ketemu ketakutan, kalau ketemu jaga jarak gitu ya. Sampai kalau dulu cipika-cipiki sama-sama muslimah aja nih, sama-sama perempuan aja kita cipika-cipiki dulu biasa. Sekarang sama-sama perempuan aja mikir mau cipika-cipiki, mau salaman aja mikir gitu ya. Sama orang tua aja, saya sejak lockdown nggak berani nyium orang tua saya, nyium ibu saya itu takut. Ibu saya yang suka pengen meluk saya takut. Bukan saya takut ketularan dia, saya takut menularkan dia gitu ya. Jadinya takut kalau kita bawa virus dari luar, takut banget. Paling banter udah cuci tangan, cium tangan aja. Nggak berani cium, kenapa? Saking jaga nyawa orang. Jadi kadang-kadang kita khawatir sama nyawa kita, tapi kita nggak jaga nyawa orang, itu bahaya juga. Ya itu paling bahaya, bahkan nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus menguatkan imunitas iman? Maka saat ini khususnya saat wabah dan musibah menghadang, jelas karena tadi kita sebutkan ya slide berikutnya. Yang pertama, poin pertama adalah karena iman sifatnya fluktuatif, yazid wa yanqus.
Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, Yazid iman akan meningkat bitta'at, Yazid bitta'at. Kalau kita kerjakan ketaatan yang banyak, insya Allah iman kita akan meningkat. Tapi kalau kita kerjakan kemaksiatan yang banyak, iman kita akan melemah, akan menurun. Dan kita mudah, dan juga dia kayak lingkaran setan. Iman lemah mengerjakan maksiat. Dengan mengerjakan maksiat, iman jadi lemah. Lingkaran setan, dua-duanya berkaitan. Ya, kalau pengen iman kuat, kerjakanlah ketaatan. Semakin banyak ketaatan kita kerjakan, semakin naik imannya. Itu lingkaran. Kalau itu lingkaran rahmat, yang satunya lingkaran setan. Oleh karena itu penting saat ini, di saat kita untuk offline susah, untuk silaturahim secara fisik susah. Oke, sekarang kita pakainya online. Ya, tingkatkan keimanan dengan apa? Dengarkan semua berita, dengarkan semua kajian yang menenangkan hati. Kajian yang menjanjikan surga gitu ya. Jangan menakut-takuti saja dengan kematian. Seolah-olah kematian itu menakutkan, padahal kematian itu saat ini harus menjadi ya satu hal yang sangat dirindukan. Apalagi matinya dalam kondisi syahid, itu harus sangat dirindukan. Orang syahid nggak di soal kubur, nggak ditanya dalam kubur. Orang syahid jalan tol untuk menuju surga. Apa nggak rindu dengan kematian yang kayak begitu? Husnul khotimah ya, itu kan luar biasa nikmatnya. Tapi kok banyak justru yang lari dari kematian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia yang akan mengejarmu. Itu udah jelas ayat-ayat Allah. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu ada di benteng yang sangat tinggi. Jadi nggak mungkin lari dari kematian, sekarang tinggal kita yang minta sama Allah, kita arrange, kita mau mati yang husnul khatimah. Kuatkan keimanan, banyak kerjakan ya amal soleh, jauhkan diri dari maksiat. Kalau iman sudah meningkat terus, insya Allah yang namanya kematian itu menjadi satu hal yang sangat dirindukan. Mau masuk surga? Mau. Siap sekarang. Banyak yang senyum-senyum, mesem-mesem ya. Karena mau masuk surga kan harus mati dulu. Ya, banyak orang yang pengen masuk surga tapi nggak mau mati. Gimana caranya gitu ya. Jadi memang agak susah ini ya. Jadi satu hal yang merupakan hal yang sangat aneh ketika disebut mau masuk surga, iya siap sekarang? Enggak, itu kan aneh. Harusnya siap kapan saja, harusnya. Cuman hanya keimanan yang kuat saja, yang menanjak terus, yang tertancap di dalam hati, yang menjadikan kita ingin melihat surga kapan saja Allah undang, kapan saja Allah panggil. Musibah atau wabah selalu datang dalam dua wajah, tadi disebutkan antara rahmat dengan adab. Kita pengen yang ketika datang musibah, ya ketika kita ada di tengah wabah, kita yang dapat rahmat, bukan yang dapat azab. Hanya orang beriman yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih gelar syahid walaupun nggak mati kena wabah aja dapat gelar syahid. Intinya apa? Bagi yang tadi disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, orang yang jaga protokol ya, protokol wabah, tidak tertular dan tidak menularkan. Berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan. Kalau sudah berusaha, sudah ikhtiar tertular juga, ya bahkan ada yang menularkan juga tapi sudah ikhtiar, itu namanya qadarullah. Dengan iman yang kuat kita sanggup istiqomah dan husnuzon kepada Allah. Hanya dengan iman yang kuat. Kalau iman nggak kuat mah ya Allah. Mungkin para muslimah sekalian sudah sering juga mendengar berita ya, walaupun sekarang kalau dengar berita tuh rada-rada nyes, nggak enak dengernya gitu ya, tapi harus lihat, kita harus tahu perkembangan saudara-saudara kita di luar rumah kita gitu ya. Jadi ada yang sudah dirawat di Wisma Atlet ya. Ya kenapa? Karena dia OTG, padahal OTG nih. Kan yang di Wisma Atlet rata-rata yang OTG, orang tanpa gejala, positif OTG.
Makanya alhamdulillahi ala kulli hal ya. Ada satu kisah belum lama saya baca, ada 2 ekor burung, yang satu bebas terbang ke sana kemari, yang satunya lagi ternyata burung yang cacat ya, sayapnya patah, dia bertengger di sebuah dahan, sudah gitu kecil dahannya juga, burungnya kecil, dahannya juga ringkih ya, di kanan kiri gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada cacing buat makanannya, maka ketika burung tadi yang mendapatkan karunia Allah dengan terbang ke sana kemari, melewatinya ya. Pada saat itu burung yang nggak bisa ngapa-ngapain ini, buta lagi ya, bulunya rontok semua, itu minta ya, minta bantuan, minta tolong. Minta tolong, minta bantuan. Ya, minta doa juga. Minta tolong, minta bantuan, minta doa ya. Maka kemudian sesudah itu burung yang mendapat rahmat ini akhirnya pergi ya. Dan pada akhirnya dia bertanya kepada para malaikat, kenapa saudaranya yang di sebelah sana kok mengalami ujian dan cobaan yang luar biasa. Kata para malaikat, oh ternyata kami sudah dengar nih kabar dari Allah SWT, masih 7 tahun lagi dia akan begitu. Hidup lagi begitu ya. Ya jadinya lantas resep apa yang diberikan agar dia bersabar? Ya, maka agar dia bersabar, ucapkan saja alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang nanya kita lagi sakit juga alhamdulillah ala kulli hal, ya. Kalau kita lagi memang merasakan kenikmatan, jangan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan segala kenikmatannya Allah berikan segala kebaikan kepada kita. Tapi kalau dalam kondisi yang sebenarnya kurang mengenakan, kurang menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ternyata resep ini dibawa ke burung yang sedang kena musibah tadi. Burung tadi amalkan, dia nggak mau denger itu berita yang disebutkan oleh burung yang bawa berita dari para malaikat, kamu sebenarnya kondisinya masih akan terpuruk sampai 7 tahun lagi. Tapi para malaikat ngasih resep, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia gunakan resep yang alhamdulillah ala kulli hal. Ya, beberapa hari kemudian burung yang sehat walafiat ini datang menyenguk. Ya, sambil bawain makanan gitu ya, sambil bawain cacing-cacing. Ternyata udah mulai seger burung yang sakit tadi. Bulu-bulunya mulai tumbuh, sayapnya yang patah sembuh. Ya, kemudian 3 hari lagi datang lagi ke situ. Ternyata di sekelilingnya subur. Tiba-tiba ada mata air di bawah pohon. Burung tadi lah, ini nggak sampai 7 tahun, hanya baru 7 hari sudah begitu perubahannya. Akhirnya burung yang sehat walafiat ini kembali kepada para malaikat. Kok ramalan kalian salah ya? Berita yang kalian dengar salah, padahal tidak. Tidak ada yang salah. Semuanya berubah. Allah berikan rahmat karena kita bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal, yang merubah kondisi terpuruk sekalipun ya. Sebenarnya untuk seorang manusia yang dalam kesulitan hanya 2 solusinya. Diselesaikan kesulitannya oleh Allah di atas dunia, atau dia diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah, sama-sama barokah itu ya. Jadi mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Kuat imannya yang paling Allah cintai. Al mukmin al qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya, bukan cuma sekedar kuat fisiknya. Ridho dan ikhlas adalah kunci keselamatan ya. Kalau bicara sabar berarti bicara ridho. Bicara ikhlas juga bicara ridho ya. Maka syukur adalah ibarat satu mata uang ya, satu keping mata uang dengan 2 sisi. Sabar dengan syukur itu satu keping mata uang dengan 2 sisi. Jangan pernah dipisahkan, nggak akan laku mata uangnya. Ya, jadi memang penting sekali buat kita untuk akhdul asbab, ambil sebab keselamatan, jaga protokol kesehatannya sesuai Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian juga stay at home kalau nggak ada kepentingan. Selain memang tugas kantor yang harus keluar offline, maka di rumah aja, jangan kemana-mana. Bukan waktunya ngupi-ngupi cantik sekarang ya. Ya, slide berikutnya kita lihat kalau di rumah aja ngapain aja sih? Ya, stay at home ya. Jadi ternyata kita diperintahkan untuk betah di rumah. Waqarna fi buyutikunna ya. Betah di rumah. Ya, kita diperintahkan untuk betah di rumah. Ternyata betah di rumah ini ngapain? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Surat Al-Ahzab ayat 34 mengingatkan kita. Di rumah tuh banyak banget yang bisa kita kerjakan ya. Baca Quran, baca hadis. Kalau ada yang mengatakan baca melulu kan bosan, apalin deh, apalin gitu ya.
Ngapalin deh sekarang kalau kita bilang, "Ngapalin 30 juz Ustazah berat banget lah, apalagi lagi depresi begini, stres." Ya udah nggak usah 30 juz, juz 30 aja deh, gitu ya. Artinya diulang-ulang, sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Apa yang Allah berikan kepada kita saat ini kasih sayangnya, curahan rahmatnya, ya. Bentuk apa? Bentuk rahmat Allah itu adalah dengan memberikan kita pahala yang berlipat ganda dari sabar dan syukur tadi. Dalam kondisi di rumah, wah kalau untuk orang-orang yang ini ya, yang suka keluar jarum super, jarang di rumah, suka pergi gitu ya. Saya dulu termasuk yang jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Mungkin kalau niatnya salah ketika keluar rumah nggak betah, nggak akan betah dalam kondisi ini. Sama sekali tidak akan betah dalam kondisi di rumah saja. Tapi sekali lagi karena kita keluar rumahnya jelas tujuannya, mencari ridha Allah, maka di rumahnya juga sekarang harus mencari ridha Allah. Di dalam rumah nyaman-nyaman aja, ya. Nyaman dan, rasanya justru lebih enak di dalam rumah bersama dengan keluarga besar. Nggak ada depresi ketika di rumah ya. Jadi ada yang depresi, "Aduh Ustazah biasanya nggak ketemu sama suami, nggak ketemu sama anak-anak, sekarang 24 jam DL, dia lagi," gitu ya. Tapi ternyata ya memang harus kita terima kondisi ini dan harusnya bahagia. Curahan rahmat, dulu kita mantau anak susah pakai HP, kalau nggak pakai video call, sekarang anaknya depan mata. Ayo, kita ajak kemana anak kita? Kita bawa kemana keluarga ini gitu ya. Jadi kita lihat apa saja yang dikerjakan di rumah, tadi selain membaca Al-Qur'an, membaca hadis ya, kemudian di sini juga, ada sholat fardu dijaga ketepatan waktunya, azan sholat gitu ya. Selesai azan atau sebelum azan sudah berwudu, maka langsung sholat. Ya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah ya, dijaga. Kemudian ada tahajud, ada baca kitab tafsir, bukan cuma sekedar baca Quran, baca terjemah dan tafsirnya. Saum sunnah perbanyak, kalau dulu kan alasannya sampai aduh, punten-punten ada yang sudah mau masuk Ramadan lagi masih mengatakan, "Ustazah saya nggak bisa mengkodok puasa saya. Sudah bertahun-tahun, kenapa saya sibuk tugas kantor terus keluar kota." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sekarang nggak ada alasan tugas kantor keluar kota, di rumah aja ya iya apa saum qodok nggak bisa, kalau saum qodok nggak bisa mustahil, ya. Biasanya kalau saum qodok nggak bisa apalagi saum sunnah. Ya, maka saum qada Ramadan harus sudah dikerjakan, maka sekarang kesempatan yang sangat banyak kita di rumah ini lebih banyak waktunya untuk menunaikan saum sunnah setelah saum qada lunas. Tilawah Al-Quran mentadaburi isinya, baca hadis Nabi, hadis Qudsi, sodakoh dengan harta dan sodakoh dengan amal. Kalau misalnya, aduh sekarang Ustazah mau sodakoh sama harta, gaji aja dipotong, misalnya gitu ya, gaji aja dipotong gimana mau sedekah dengan harta, oke sodakoh dengan amal soleh. Membantu orang, perhatian, peduli, sedekah Jumat, si Jum, nasi Jumat gitu ya, apalagi sekarang kondisi pandemik ini, subhanallah, ya, orang yang tadinya berkecukupan saja sekarang sudah pas-pasan, apalagi yang tadinya memang pas-pasan, banyak yang sudah sangat berkekurangan. Ya, jadi bantulah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, yang memang buat kita mungkin bantuan ringan ya, aduh cuman masa sih sekotak Indomie dibagi jadi 10, tapi buat mereka itu merupakan satu hal yang luar biasa. Cuman dapat 4 bungkus saja juga, ya 4 bungkus mie instan buat mereka, buat orang-orang tertentu itu sudah bisa nyambung hidup 1 hari gitu ya misalnya. Dia makan nasi nggak ada lauknya, nggak apa-apa deh kalau kepikiran, aduh udah karbo dengan karbo lagi, untuk kondisi darurat okelah. Tapi ayolah kita sama-sama menyadari bahwasanya kita butuh kesehatan dengan sayuran, dengan buah-buahan. Ayo kasih, sedekah ke orang-orang yang tidak mampu atau mungkin ada di tetangga kita, di antara kita, di antara tetangga kita. Ayo kalau mau ngasih, mie instan Mbok ya diiringi dengan apel 3 buah gitu ya, atau dengan pisang 1 renceng, apalagi pisang. Masya Allah, jadi ini, keimanan kita kalau sudah tertancap harusnya menimbulkan semangat untuk beramal soleh. Pisang itu ternyata, salah satu penelitian di barat ya, itu membuat apa, membuat tubuh kita meningkatkan imun dan imunitas untuk melawan virus yang spesifik, yaitu salah satunya virus COVID-19 dengan pisang gitu ya. Ternyata nggak boleh meremehkan pisang, jelas nggak boleh meremehkan. Pisang itu ya, salah satu buah di mana? Talhing mangdud, salah satu buah di surga. Watolhin mandud, itu pisang yang bersisir-sisir, buah di surga loh. Jadi jangan pernah meremehkan pisang ya. Walaupun mungkin harganya paling murah, ternyata manfaatnya sangat besar. Perbanyak zikir. Tapi sebelum itu ingat, lunasi segala hutang kepada Allah dan kepada manusia. Hutang kepada Allah apa ya? Yang belum zakat.
tunaikan zakat. Yang belum qada puasa Ramadan, tunaikan puasa qada Ramadan. Ini udah mau deket nih ya Ramadan ya. 2 bulanan lagi. 3 bulan lagi lah. Sekarang kan Januari, Februari, Maret, April kita masuk Ramadan. Belum, sebelum tengah April sudah masuk Ramadan. Insya Allah ya. Jadi lunasi hutang kepada Allah, lunasi hutang kepada manusia, perbanyak zikir dan doa. Entah itu rutin baca maksurat pagi petang ya, dan doa-doa para anbiya di Quran itu banyak sekali. Doa-doanya para nabi di Al-Quran banyak sekali, bisa kita lihat ya di antaranya. Maka kalau untuk seorang muslimah, jihadul mar'a fi baitiha, slide berikutnya, ya ternyata di dalam rumah saja sudah terhitung jihad buat seorang perempuan. Beda kalau laki-laki, dia harus keluar rumah baru terhitung jihad. Dia harus mencari nafkah wajib di luar rumah. Untuk perempuan yang kita kerjakan nggak ada sebuah kewajiban kalau masih punya suami dan orang tua. Semua hukumnya cuma sunnah saja, gitu ya. Kalau masih punya orang tua dan masih punya suami, beda yang belum punya suami atau nggak punya suami, ya, dan sudah tidak punya orang tua. Oke, mencari nafkah menjadi satu kewajiban. Tapi kalau untuk yang masih punya suami, punya orang tua, nggak ada kewajiban ini. Ya ini hanya sekedar sunnah saja. Dan yang paling penting apa kita mau meraih surga dengan tetesan keringat kita. Ayo, apa yang kita hasilkan dari mencari nafkah di luar rumah, ayo berikan kepada orang yang membutuhkan ya. Sehingga tadi kalau disebutkan idza shalatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha, jika wanita muslimah menjaga salat 5 waktunya dan berpuasa Ramadan, wa hasanat farjaha, dan dia bisa menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, maka disebutkan dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan dipersilahkan memasuki surga dari pintu yang mana saja yang dia inginkan. Ini ada di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Tirmizi ya. Artinya untuk wanita muslimah memasuk pintu surga yang mana saja mudah. Jaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, tutup auratnya maksudnya ya, dan taat pada suami. Ini 4 hal. Buat kita mungkin 1 2 3 poin 1 2 3 mudah. Yang paling berat untuk seorang muslimah kadang-kadang menekan egonya untuk mentaati suaminya dalam jalan kebaikan. Ya, padahal mudah sekali kalau mau masuk pintu surga dari mana saja. 4 hal ini dijaga. Jadi apa yang membuat seorang muslimah resah, gelisah, galau, merana, gegana ketika di rumah saja? Apa susahnya menjaga yang 4 perkara ini? Pasti ada satu hal dari 4 ini yang memang membuat dia jengah, berat. Mungkin yang paling terakhir, yang paling susah. Taat pada suaminya, karena kebersamaan itu akan menimbulkan friksi kalau kita kurang beriman. Ya, maka penting sekali ketika kita sudah jaga sholat, berarti jaga wudhu, dan salah satu bentuk dari protokol COVID itu kan cuci tangan. Yang ngapain cuma cuci tangan, kalau pengen dapat pahala sekalian jaga wudhu gitu ya. Maka slide berikutnya kita lihat kenapa kita harus sekarang menjaga protokol COVID-nya, karena memang menjaga wudhunya, mencuci tangannya merupakan satu hal yang mendatangkan ya pencegahan kita terhadap virus ini. Dan terus kenapa kita harus menguatkan iman, menata hati? Kenapa kita mengatakan kok hati sih, kaitannya iman dengan hati apa? Ya, karena iman itu adanya di dalam hati, gitu kan ya. Iman adanya di dalam hati, dan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam sini ya. Tapi buahnya tercermin lewat apa? Lewat perilaku, lewat kata-kata, itu buah ketakwaan ya. Maka kenapa kita harus menata hati? Hati yang sehat dengan imunitas iman yang kuat insya Allah akan menaikkan imunitas jasad ya. Makanya kan orang-orang yang sedang positif COVID-19 yang OTG itu di Wisma Atlet disuruhnya berbahagia ya. Saya karena sudah banyak sekali keluarga yang pernah positif dan udah sehat lagi alhamdulillah, tapi ada 2 hari lalu paman saya di Semarang wafat positif COVID ya. Jadi memang dan sekarang banyak murid saya juga yang lagi positif COVID, sekeluarga, klaster keluarga. Sekali lagi memang berbahagia itu menjadi satu hal yang sangat urgen sekali dalam kondisi sekarang ya. Kenapa urgensinya? Ya tadi ya, kalau kita bahagia ya semua hormon-hormon bahagianya naik, maka imunitas jasad juga naik. Hati yang sakit tanda kutip atau berpenyakit hati ya, itu akan menurunkan imunitas jasad dan melemahkan semangat beramal soleh. Tapi hati yang sehat, ikhlas, ridho terhadap ketetapan Allah, siap menerima ujian seberat apapun, sepahit apapun, ya itu insya Allah imunnya akan naik dengan sendirinya. Dan mengkondisikan hati agar selalu sehat membutuhkan kedekatan dengan dokter dan obat.
dokternya Allah, Allahumma rabban nasi, adhibil ba'si isfi antas syafi. Engkau yang menyembuhkan, engkaulah dokternya ya Allah. Isfi, sembuhkanlah. Antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Sembuhkan kami dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi obatnya itu doa dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat lagi perkataan salah seorang ulama salafus saleh ya, itu Hasan Al-Basri mengatakan, obati hatimu. Karena yang dikehendaki Allah nanti di akhirat dari hamba-hambanya adalah kebaikan hatinya. Hati yang melahirkan amal yang soleh. Jadi nggak bisa hatinya baik, amalnya buruk. Nggak bisa. Atau sebaliknya, hatinya jahat, amalnya baik, munafik gitu kan ya. Jadi yang diminta oleh Allah adalah kita baik hatinya dan amalnya bagus. Kata-katanya juga indah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta yang kita berikan, kita sedekahkan, kalau hati kita busuk, nggak ikhlas, nggak diterima. Anak-anak juga begitu ya. Anak-anak yang kita lahirkan ketika kita tidak arahkan untuk mengenal Sang Pencipta, mengenal Allah, mengenal kewajibannya, nggak akan diterima juga, nggak akan bawa manfaat di hari kiamat. Jadi yang membawa manfaat adalah kalau semuanya dikaitkan dengan hati kita yang salim, yang selamat. Ya, man atallaha biqalbin salim. Niatkan yang lurus, perbaiki terus keimanan yang menancap dalam hati, kecintaan tertinggi hanya untuk Allah. Yang lain-lain itu ngikut aja. Nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul, nomor 3 syariatnya, nomor 4 silahkan. Kelima, keenam juga silahkan. Maka bentengilah. Tadi disebutkan ada dokter, ada obat. Ada Allah dengan segala firman-firmannya. Maka firman-firman Allah ini bisa jadi senjata. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu, minta sama Allah itu adalah ibadah. Dan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi setiap mukmin. Maka ayo kita bentengi ya iman kita dengan senjata yang benar. Kita lihat slide berikutnya. Ketika disebutkan doa silahul mukmin, ya, yang namanya doa itu senjatanya seorang mukmin, ya. Maka kita lihat surat Ghafir atau surat Mukmin. Ini Ghafir dengan surat Mukmin sama namanya, kadang disebut Ghafir, kadang disebut surat Al-Mukmin, ya. Ayat 60 mengatakan kepada kita, ya, ud'uni astajib lakum. Ya, Allah mengatakan, mintalah padaku, niscaya akan aku kabulkan, ya. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jannata dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri, nggak mau menyembahku, nggak mau berdoa, enggan, males berdoa, itu akan masuk neraka jahanam dengan kondisi terhina, sangat terhina. Jadi Allah ternyata marah kalau nggak diminta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kita resah, gelisah, sakit, atau kita resah karena orang tua kita sakit, kita resah karena anak kita sakit, suami kita sakit, doa, minta sama Allah kondisi terbaik, minta kesembuhan, minta penguatan, minta keistiqomahan, minta sama Allah, ya. Karena kalau kita nggak doa, Allah marah, Allah murka. Dan kalau orang yang sombong itu nggak mau doa sama Allah, nggak mau minta sama Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina, ya. Jadi barang siapa yang Allah bukakan pintu doa, berarti telah dibuka baginya pintu-pintu rahmat. Barang siapa yang digerakkan hatinya untuk mau minta sama Allah, ya Allah, nangislah minta sama Allah, maka berarti sudah Allah biarkan dibukakan oleh Allah pintu rahmat itu buat kita. Dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang sangat Allah cintai melebihi permintaan hambanya untuk selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu Allah sangat suka memberikan al-afiyah, keselamatan, ya, dan juga kesehatan. Sesungguhnya doa yang bermanfaat bagi sesuatu yang sudah lampau dan bagi sesuatu yang belum terjadi. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang mimma nazal wa ma lam yanzil, ya, yang sudah terjadi dengan yang belum terjadi, yang belum turun. Itu doa bermanfaatnya bahkan bisa apa yang namanya doa itu, doa silah senjata yaqtatilani fis sama, setiap hari berperang di langit, ya. Jadi doa itu mendorong takdir, ya, dan juga la yaruddul qadar ila doa, tidak ada yang bisa menolak takdir, ya, kecuali doa yang lurus, yang ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga doa mendorong takdir, ya, dan takdir juga begitu. Doa dari bawah mendorong takdir, takdir dari atas mendorong doa, ya. Artinya tarik dorong-dorongan terus, dan kekuatan doa itu Masya Allah ketika Allah izinkan maka dia akan merubah takdir buruk menjadi baik, ya. Itu atas izin Allah. Ya, slide berikutnya kita lihat, perbanyaklah doa sambil ikhtiar. Jadi nggak cuma doa saja, tapi juga yang paling penting adalah ikhtiar, ya. Membaca doa yang ma'thur dari Al-Quran dan hadis, khususnya doa-doa para anbiya saat ditimpa musibah.
Para anbiya, Masya Allah ya, para nabi semuanya pernah kena musibah. Padahal itu sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik kekasih Allah. Ya, para nabi sebaik-baik kekasih Allah ini sering diuji. Ingat, ya, ingat kita ingat ternyata Rasulullah SAW mengatakan asyad dan nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling keras balanya, ujiannya, ya, itu adalah para nabi. Summa amsal wa amsal, dan yang semisal-misal para nabi. Orang-orang yang sama ya pekerjaannya atau kesibukannya dalam amar ma'ruf nahi munkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini orang yang paling banyak ujiannya, paling banyak balanya. Kenapa sih? Kalau memang Allah cintai, kenapa harus paling banyak balanya? Karena Allah menginginkan orang-orang seperti ini ketika dicabut nyawanya nanti dosanya sudah habis di atas dunia. Karena terminal pencucian dosa yang paling ringan adalah dunia. Bukan di alam barzakh, di alam kubur, na'udzubillah. Apalagi di alam akhirat ketika dibangkitkan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi ketika di sirat, na'udzubillah, harus tergelincir masuk ke neraka. Itu kecelakaan terburuk, terbesar. Makanya kita selalu dalam doa ujungnya waqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Jangan sampai dicuci dosanya di sana. Ini terminal paling ringan, dicuci dosanya di dunia adalah terminal paling ringan. Ya, jadi jangan pernah berharap nanti aja kalau sudah mati. Kalau sudah mati kita maunya istirahat, itu sudah alam lain, alam beda. Ya, alam rehat harusnya. Jangan sampai di alam kubur, disiksa kubur, diadab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya contoh-contoh doa dari para anbiya, para nabi yang ujiannya luar biasa. Dari keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari umatnya, dari kaumnya. Ada yang diuji dengan sakitnya, Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang diuji dengan kesabarannya yang gak kuat. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Ditugasin berdakwah di kaumnya, kaumnya gak mau denger, dia mutung, dia ngambek. Ditinggalkan kaumnya, Allah marah, ditelanlah ikan paus. Tapi akhirnya selamat. Kenapa? Karena rutinitas yang bagus. Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diantara ya, nanti kita lihat. Jadi baca doa yang ma'thur. Maksudnya ma'thur ini apa? Yang sering dibaca Rasul, itu namanya ma'thur. Makanya al-ma'thurat doa yang rutin dibaca Rasul. Pagi petang itu al-ma'thurat ya. Dan yakin pada Allah bahwa yang wafat kena wabah dan yang tidak wafat tapi menjaga diri, ya, menjaga protokol kesehatan, dua-duanya dapat pahala syahid. Ikhtiar dengan banyak sedekah, karena Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kalau bisa, kalau nggak penting-penting amat keluar rumah, jangan keluar rumah. Tidak keluar rumah jika tidak darurat, dan jika keluar rumah selalu memakai masker, jaga jarak, jaga wudhu. Ya, kemudian slide berikutnya kita lihat contoh-contoh dari doa-doa ya. Ada doanya Nabi Adam alaihi salam. Apa itu doanya Nabi Adam alaihi salam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini Adam dan Hawa berdoa, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ini doanya Nabi Adam dengan Hawa. Ngaku dulu. Kalau pengen diampuni, kalau pengen selesai dari ya ujian yang kita hadapi ataupun pencucian dosa yang kita hadapi, maka ngakulah dulu. Ya, kalau memang kita termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang harus kita baca juga ya, ini sebagai salah satu contoh. Contoh yang berikutnya. Ada doanya Nabi Musa alaihi salam. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa berdoa, ya Rabb, Rabbi inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri. Ya, jadi ngaku saja ketika orang iktiraf saja. Iktiraf kalau salah, iktiraf kalau hilaf, iktiraf memang kita manusia yang ya lemah dan butuh kekuatan dari Allah yang Maha Kuat, maka dengan begitu saja diampuni dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Banyak orang yang berbuat salah tapi selalu cari kambing hitam. Ya, iya saya salah begini ya Allah gara-gara diajak dia. Nih saya salah begini nih gara-gara terpengaruh si dia, ya. Ini namanya belum taubat. Ya, makanya nyucinya bakalan lama nih. Ya, musibahnya, sakitnya bakalan lama. Tapi kalau kita memang sadar diri, i'tiraf, ngaku aja salah, udah selesai, nyucinya selesai juga. Ya, ini di antara doa Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian kita lihat doanya Nabi Nuh alaihissalam. Slide berikutnya. Ya, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin.
Nabi Nuh ya mengatakan, ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku tidak tahu pada hakikatnya. Kadang kita meminta sesuatu padahal sesuatu tadi mencelakakan kita di akhirat. Makanya Nabi Nuh berdoa begitu ya. Jadi minta maaf kalau ternyata di antara doa ada sesuatu yang seharusnya tidak kita minta. Kadang manusia meminta sesuai dengan yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sesuai kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan itulah yang Allah berikan. Makanya kita dituntut ridho, ya. Tapi kan kadang kalau kita dikasih sesuatu yang tidak kita minta, kita marah. Kita mintanya A, dikasihnya Z, kita marah. Padahal kata Allah, kamu lebih butuh Z dibanding A. Allah memberikan yang kita butuhkan, tapi kita minta kadang-kadang bukan yang kita butuhkan, sebatas yang kita inginkan, ya. Makanya wa ila taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku, tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang yang merugi. Jadi mohonkan belas kasihan Allah kepada kita, mintakan, rengekkan. Kadang-kadang kita lebih berharap belas kasihan manusia. Ya, padahal yang namanya manusia itu bukan tempat bergantung. Kita sering membaca Allahus Samad, surat Al-Ikhlas. Rutin kita baca karena pendeknya, bukan karena kita suka isinya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tapi kebanyakan kita berharap dan bergantung kepada manusia. Itu salah fatal ya. Jadi kita jadi benalu buat manusia lain, jangan sampai ya. Dan kita juga berharap manusia lain bersandar kepada kita, salah fatal. Bersandarlah total kepada Allah. Ada doa Nabi selanjutnya doa Nabi Yunus alaihi salam ya. Terakhir sekali, slide terakhir, doa Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi fanada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ingatlah kisah Dhannun. Jadi Nabi Yunus itu sering disebut Dhannun ya. Orang yang ditelan ikan paus. Ketika ia pergi dalam kondisi marah terhadap kaumnya. Ya namanya juga Nabi sama Rasul. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tugas Nabi sama Rasul itu cuma nyampein doang. Tapi ada kalanya yang namanya Nabi dan Rasul itu ketika menyampaikan kurang sabar. Kecuali ulul azmi minar rusul. Kecuali Nabi yang 5 ya. Nabi yang 5 tuh sabar banget. Siapa Nabi yang 5? Yang pakai gelar, yang dikasih gelar oleh Allah ulul azmi. Ya, ulul azmi minar rusul. Itu Nabi siapa? Ya, itu ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW. 5 itu yang sangat sabar, makanya dikasih gelar ulul azmi. Selebihnya seperti Nabi Yunus kurang sabar ya. Marah dia ketika kaumnya tidak mau mendengar. Ya, mendengar dakwahnya, tidak mau mendengar ajakannya untuk menyembah Allah, dia marah. Pergi meninggalkan kaumnya. Bisa nggak kita marah, ninggalin tugas kita? Nggak boleh ya. Jadi mau marah-marah tapi jangan tinggalkan tugas. Ya, mau marah boleh marah. Misalnya melihat fenomena kemunkaran, kezaliman di depan mata, robah. Kita mau robah tapi nggak bisa, nggak berubah juga tuh. Ya sudah, tapi jangan tinggalkan tugas kita untuk terus berupaya merubah kezaliman dan kemunkaran di depan mata. Masalah berubah nggak berubah itu urusan orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya, makanya tetaplah istiqomah untuk mengingatkan, jangan seperti Nabi Yunus alaihissalam, dia marah, dia tinggalkan kaumnya, dia pergi ke pelabuhan, dia naik kapal, mau lari tuh ke negara lain. Di tengah laut Allah tegur ya. Ternyata Allah tegur dengan datangnya badai yang luar biasa. Nah, badai ini nyaris menenggelamkan kapal. Alhamdulillah, nakoda kapal orang yang soleh mengatakan, Allah nggak mungkin memberikan kita musibah dan ujian ini kecuali di dalam kapal ini ada orang yang sedang maksiat kepada Allah. Nggak ada yang ngaku, karena perintahnya yang maksiat loncat dari kapal daripada kita tenggelam semua. Ingat, musibah datang karena adanya maksiat. Entah siapapun yang mengerjakan, pokoknya kalau ada musibah datang pasti ada maksiat di tempat itu dan Allah murka. Jadi yang paling penting orang yang maksiat keluar dari tempat itu atau taubat sekarang juga. Nggak ada yang ngaku, sampai akhirnya kata nakoda kapal kita undi. Yang keluar namanya Nabi Yunus, diundi 3 kali. Yang keluar namanya Nabi Yunus, nggak ada nama yang lain. Akhirnya ya udah, Yunus diperintahkan oleh seluruh orang di kapal untuk loncat ke lautan yang sedang lautannya sedang bergelombang besar, badai ya. Maka begitu loncat memang sudah ditakdirkan ada ikan paus yang menelannya. Alhamdulillah Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena sebelum kondisi marah itu memang punya rutinitas bertasbih yang rutin. Laula kana minal musabbihin lalabitha fi batni hud
ila yaumi yub'atsun ya. Jadi memang kalau tidak termasuk orang yang bertasbih, Yunus itu akan lala bisa fi batni hut. Dia akan tetap aku biarkan di perut ikan paus sampai hari kiamat. Ya, tapi karena ternyata termasuk orang yang bertasbih, maka Allah selamatkan. Ayat lain mengatakan lanu bida bil aro, aku akan damparkan di pulau tak berpenghuni kalau dia tidak suka bertasbih. Tapi ternyata karena rutin bertasbih, bahkan di dalam perut ikan paus bertasbih lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam ya, terdampar di tempat dia naik kapal. Terdampar di pulau yang berpenghuni, di tempat beliau pergi, itulah terdampar di sana gitu ya. Itu sebagai contoh, maka baca doa-doa ini, kalau doa-doa yang mereka lantunkan bisa menyelamatkan mereka, para anbiya, ya. Jadi para anbiya alaihi wassalam bisa selamat dengan doa-doanya, maka kita yang bukan siapa-siapa insya Allah bisa selamat juga dengan mengamalkan doa-doa tadi ya. Banyak tasbih intinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan banyak tasbih Allah mudahkan segala sesuatu yang menghimpit hati kita ya, yang kemudian menyerang jasad kita. Insya Allah Allah akan ringankan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari kajian hari ini yang kita bahas tentang keimanan. Semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan untuk terus berjuang sampai waktunya kita kembali ke sisi Allah dengan istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke host ya. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Izinkan saya mulai tanya jawab ya Ustazah? Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Wabah COVID ini terjadi membuat banyak perbedaan pemikiran antara beberapa ustadz dan ulama, terutama masalah sholat di masjid. Apakah tetap berdekatan atau jaga jarak? Karena meninggal itu bisa kapanpun. Jadi kenapa mesti takut dengan wabah COVID sehingga kenapa harus berjarak dalam sholat? Bagaimana kita menyikapinya? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini fikih banget ya. Wabah COVID ini membuat kita berbeda-beda dalam menyikapinya, khususnya masalah perbedaan fikih ya. Nomor satu, kita penting melihat sekali lagi yang harus kita lihat cuman yang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi di masa Rasulullah ketika ada wabah? Itu aja yang kita lihat dulu ya. Karena kan memang kita tadi sudah sebutkan kita harus tahu dokternya, kita harus tahu obatnya. Dokter dan obat adalah Allah dengan syariatnya. Dan Allah sudah mengutus Rasulnya. Itu aja yang kita harus ikuti. Karena memang di dalam Islam perintahnya cuma ittiba. Bukan ibtidak. Kalau ittiba itu ngikut aja yang udah pernah dicontohkan. Jangan ibtidak, jangan buat-buat hukum sendiri gitu ya. Nah, apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ketika ada wabah itu adzan sigotnya dirubah. Bunyi adzan saja dirubah. Sallu fi rihalikum. Sallu fi buyutikum. Silahkan. Pokoknya sholatlah di rumah kalian. Jangan sholat ya di masjid. Bukan hayya 'alas shalah. Bukan ayo sholat. Kalau ayo sholat kan di masjid. Tapi sallu fi buyutikum wa sallu fi rihalikum. Ini untuk wabah apa? Wabah yang memang sudah zona merah ya. Nggak usah lagi sholat di masjid. Sholat di rumah ya. Di rumah pun juga ini kalau orang-orang yang tidak ada yang tertular, tidak ada yang terinfeksi, silahkan jangan jaga jarak. Untuk orang-orang yang tidak ada yang terinfeksi, rapat softnya tetap normal. Kalau ada yang terinfeksi, jaga jarak. Ini namanya kondisi khusus dan darurat ya. Padahal kalau di masa Rasul, kalau ada yang terinfeksi, apa yang terjadi? Rumah di masa Rasulullah SAW bukan seperti rumah saat ini ya, yang banyak kamarnya. Bahkan dulu yang namanya rumah saja namanya al-hujurat, kamar-kamar. Karena memang kita lihat kuburan Nabi, ya kuburan Rasulullah SAW itu kan ya segitu aja, sepetak ya. Di Nabawi, yaitu kamarnya, yaitu rumahnya. Makanya di masa Rasul kalau ada wabah, mereka menjauhkan diri antara satu dengan yang lain seperti apa? Kalau perempuan dengan anak-anak di dalam rumah, laki-lakinya di mana? Tebak. Ya, ke jibal, ke gunung, ke lembah, ke hutan mereka menjauhkan diri. Ke gunung, ke lembah, ke hutan ya. Betul-betul apa? Menjauhkan diri. Menjauhkan diri agar tidak ada interaksi, agar physical distancing, mereka tidak satu rumah. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah masih ada kamar kita di dalam satu rumah. Kalau masih ada kamar di dalam satu rumah, kita masih bisa physical distancing-nya, ini ya, isolasinya di kamar masing-masing. Bayangkan ada beberapa mahasiswi saya yang karena rumahnya RSSSS, rumah yang sangat-sangat sempit dan sederhana sekali,
itu mau physical distancing, isolasi mandiri susah. Rumahnya, kamarnya 1, orangnya 5. Ada yang positif COVID-19 salah satunya. Mereka cari tempat, ada nggak yang punya tempat untuk isolasi mandiri, karena ini OTG, orang tanpa gejala, ya, tidak harus dibawa isolasi ke rumah sakit, dan Wisma Atlet penuh, ya itu ada yang sampai begitu loh. Ya balik lagi, kalau di masa Rasul mereka lari ke lembah, ke gunung, ke bukit. Sholatnya gimana? Ya masing-masing. Ya, jadi makanya kenapa di sini di Indonesia dan di negara lain sampai di Saudi ya, itu mempunyai kebijakan untuk kondisi preventif, bukan zona merah, diperbolehkan sholat di masjid tapi jaga jarak. Ya, untuk kondisi preventif. Kalau dulu di masa Rasul memang tidak pernah ada pengukuran apakah zona merah. Kalau sekarang ada merah, ada orange, ada hitam, ada zona biru, ada zona hijau gitu ya. Ya, jadi memang kalau untuk yang merah apalagi hitam tidak usah sholat di masjid sama sekali, sholat di rumah. Tapi kalau zonanya hijau gimana? Silahkan sholat, tapi karena kita tidak tahu apakah kondisi orang ini tertular atau tidak, ya, kalau zona hijau sebenarnya kalau bisa dipastikan setiap orang negatif tidak boleh sholat berjarak, harus dekat, nempel. Kalau kondisinya kita sudah tahu semua negatif tidak tertular. Masalahnya saat ini kan nggak ada yang bisa memastikan dia barusan dari mana. Jangan-jangan baru dari pasar, barusan berinteraksi dengan orang yang positif. Dan mungkin orang itu tidak menjaga jarak. Mungkin maskernya juga udah expired, kadaluarsa, dipakai 3 hari nggak ganti-ganti. Nah, jadinya makanya ada kebijakan, sedunia ya, bukan cuma di Indonesia. Kebijakan jaga jarak soft salat, itu namanya ikhtiar fikhi dari ulama internasional. Boleh juga dikerjakan. Untuk saat ini, ad-darurat tubihul mahzurat. Kita pakai pesannya Nabi Muhammad SAW, semua kondisi darurat membolehkan yang mahzurat, yang dilarang sekalipun. Apalagi kalau ini sudah menjadi kesepakatan fikih ulama dunia, silahkan digunakan menjaga jaraknya. Tapi kalau zona merah dan hitam, jangan sholat di masjid, di rumah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustazah. Ini ada hampir sama sebenarnya, kalau boleh digabung. Bukan sama sih, mungkin berkelanjutan ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dibilang bahwa ujian dan musibah adalah untuk meningkatkan keimanan dan menghapuskan dosa. Apakah boleh kita berdoa untuk dihindarkan dari musibah di dunia ini? Karena saat ini misalnya kita merasa diberikan masih banyak rahmat oleh Allah dan takut jika tiba-tiba terkena musibah besar. Nah, untuk ada pertanyaan selanjutnya masih tentang musibah, Ustazah. Ingin bertanya bagaimana membedakan antara musibah karena untuk menguji kita dan musibah karena untuk menegur kita akibat dosa-dosa dan maksiat yang diperbuat. Ya. Ya, ini penting untuk kita memahami tadi yang disebut musibah apa ya. Yang disebut musibah itu adalah musibah agama, itu musibah. Kalau yang disebut musibah yang menyerang agama kita, jadi males sholat, jadi males dengar tausiah, ya jadi males baca Quran, jadi males berkumpul dengan orang soleh, itu hakikat musibah. Ya, cuman kadang-kadang yang kita pikirkan sekarang musibah itu adalah tadi ya, kasih sayang Allah. Dalam rangka menghapus dosa kita, Allah berikan sakit, kita anggap itu musibah. Ya, kemudian Allah berikan rasa nggak enak, kita anggap itu musibah. Demam menyerang kita, kita anggap itu musibah. Bahkan Rasul pernah mengatakan loh, la tasubbul humah. Jangan pernah mencela demam yang lagi menyerang kita. Innaha tutfi'ul khataya kama tutfi'ul ma'un naro. Jangan mencela demam yang lagi menyerang kita, karena demam yang lagi menyerang kita itu membakar dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Ayo, musibah bukan itu? Itu rahmat berarti ya. Kalau mungkin para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar satu nasyid yang indah sekali ya, dari almarhum Deden Etkustik, Muhasabah Cinta ya, denger deh. Oh, ternyata sakit itu muhasabah cinta. Kok muhasabah cinta? Iya. Kita sudah pernah berbuat dosa di masa lalu dan Allah sekarang berkenan menghapuskannya. Bukankah itu cinta? Cinta Allah. Jadi kita yang lagi dicintai, ayo memuhasabah diri, introspeksi diri. Harusnya begitu ya. Jadi kita boleh nggak minta terhindar dari musibah? Boleh. Minta terhindar dari musibah akhirat, musibah agama. Kalaupun terkena di dunia, musibah yang menyerang agama kita. Tapi boleh nggak kita minta terhindar dari musibah-musibah dunia?
minta diselamatkan dari musibah dunia, dari wabah, boleh. Allahumma rfa'annal waba wal bala wal ghala. Ya Allah, angkat ya musibah dari kami yang namanya wabah. Ya, kemudian ketika disebut Allahumma rfa'annal bala, ya Allah angkat yang namanya bala, wabah dan ghala, harga-harga yang mahal, wasyamatatil a'da, angkat dari kami kecaman-kecaman musuh, ya, intimidasi musuh, boleh minta begitu, ya. Jadi nggak boleh minta dihadapkan kepada wabah dan musibah. Tapi kalau dihadapkan, maka harus ridho dan ikhlas. Bukan karena doa tidak didengar dan bukan karena doa tidak diijabah, tapi justru karena Allah sayang sama kita, kadang-kadang ijabah doa ditunda di akhirat. Aduh, ini hamba rutin berdoa, minta keselamatan dunia akhirat. Aku berikan keselamatan dunia dengan apa? Tidak menjadikannya dia hamba yang sesat. Jadi jadikan hamba yang lurus, dapat hidayah terus. Artinya apa? Diintimidasi oleh musuh-musuh Allah. Ya, dimusuhin sama orang jahat. Senang kan kalau dimusuhin sama orang jahat, jangan sampai dimusuhin sama orang baik. Tapi kan banyak juga orang yang salah nangkep kasih sayang Allah. Ya, menganggap itu orang kalau soleh kenapa jadi begitu ya, sengsara banget. Udah soleh bener di penjara. Penjahat pada dibebasin dari penjara, misal gitu ya. Ya itulah namanya ujian dunia. Kita kalau melihat segala musibah akhirat dengan kacamata dunia nggak nangkep esensinya. Oleh karena itu penting sekali buat kita pada akhirnya untuk apa? Ya, untuk selalu menganggap musibah dunia itu kecil, kecil sekali. Minta dihindari boleh-boleh saja, tapi selalu minta keistiqomahan agar diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan kalau Allah berikan juga, terima itu sebagai apa bentuk kasih sayang Allah. Itu namanya husnuzon, itulah iman yang mantap, tauhid yang kuat, istiqomah sampai kita berharap semoga Allah jemput dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Ustazah, satu pertanyaan lagi mungkin terakhir ya, Ustazah. Mungkin ya. Ustazah, bagaimana sikap seorang muslim yang berakidah lurus terhadap vaksinasi COVID ini? Karena rentan berita vaksin dengan segala kekurangannya. Ya. Jadi penting sekali buat kita akhdul asbab, mengambil sebab keselamatan, ya. Karena memang yang disebut akhdul asbab, mengambil sebab keselamatan itu merupakan satu bentuk ikhtiar yang dalam syariat Islam hukumnya wajib. Ya, likulli da'in dawa fatadawu wala tatadawu bil haram. Setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, hukum berobat wajib, tapi jangan berobat dengan yang haram. Oke, kalau untuk vaksin itu pengobatan bukan pengobatan. Dia pencegahan, preventif ya. Kalau vaksin dalam Islam gimana kalau preventif? Sekali lagi preventif dibolehkan dengan catatan ada halalisasi dari lembaga yang punya ya kredibilitas. Oke, kita percaya sama ulama kita, ada halalisasi, keluar halalisasi. Apalagi secara keilmiahan sudah dites sama LPPOM sama BPPOM. Kalau kita percaya sama mereka, ingat ya kata-kata saya, kalau kita percaya sama mereka silakan ambil vaksinnya. Dan juga kita lihat lagi, kita termasuk nakes, kita ngerti efikasi, tingkat ya kesuksesan. Goalnya ternyata ada yang 50%, 60%, ada yang 90%, ada yang 95%, kita ambil yang mana? Kalau sudah melewati semua yang halalisasinya, sudah melewati BPOM, LPOM, kita ambil yang efikasinya paling tinggi, silahkan. Berarti kan nggak harus terpatok satu produk dong, tidak boleh ada yang mematok satu produk. Ada juga, oke Ustazah, saya percaya preventif. Dalam Islam harus ada preventif. Islam tidak selalu harus meminta kita untuk mengadakan ilaj, pengobatan, tapi juga pencegahan. Itulah Islam, la taqrabuz zina. Ayat tidak mengatakan la tazni, ayat tidak mengatakan jangan zina, tapi jangan dekati zina. Prosesnya aja nggak boleh, apalagi perbuatannya sangat dilarang gitu ya. Oke, itu Islam preventif. Tapi saya pengen pakai preventifnya yang tidak pakai kimia. Saya pengen pakai preventifnya yang herbal aja, gimana Ustazah? Sangat boleh. Apalagi kita misalnya saya mau merujuk kepada alim ulama yang pakai tibun nabawi, pengobatan Nabi, sangat boleh. Artinya untuk tataran teknis itu dilepaskan kepada kita. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian paling tahu urusan perkara dunia kalian. Asal ingat, jangan sekali-kali mengkonsumsi yang haram. Kalau kita percaya sama ulama sudah disebutkan halal ya, sudah kerjakan, apalagi sudah dari sisi sainsnya sudah diproses misalnya ya. Tapi kalau ternyata kita tetap pengennya pakai ulama yang mengikuti tibun nabawi, silahkan. Banyak kok ya untuk preventifnya, nggak cuma sekedar vaksin yang ini, tapi preventifnya pakai obat-obatan, ada kistul hindi, ada kistul bahri. Silahkan, itu semuanya vaksin bentuknya untuk meningkatkan imunitas.
Yang udah divaksin apakah kebal dari virus? Ya enggak juga. Cuman mungkin reaksinya kalau kena virus dia akan lebih lemah dibanding orang-orang yang belum tervaksin misalnya begitu ya. Jadi ini penting untuk apa memahami esensi. Makanya kenapa ya Allah firman pertama turun bunyinya Iqra ya. Baca, baca kita diminta untuk baca bukan cuma baca Quran tapi baca semuanya. Baca ayat-ayat Allah, baca ayat-ayat Allah kauliyah, kauniyah, baca semuanya. Ya. Jadi baca saja semuanya. Kenapa? Selain ilmu pengetahuan itu tidak hanya berkaitan dengan ayat kauliyah tapi juga ayat kauniyah. Maka penting buat kita pada akhirnya untuk apa? Mempelajari semuanya dan membaca semuanya tapi sumber yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi, ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai, sudah habis nih pertanyaan. Alhamdulillah Ustazah pas waktunya. Baik, boleh minta izin Ustazah untuk menutup dan sekalian minta doa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan ujian bencana dan sakit ini Ustazah. Terima kasih. Baiklah. Mbak Raras ya dan juga akhwat semua hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saat ini musibah di sekeliling kita bukan cuma sebatas dengan wabah Covid-19 ya. Ada kapal jatuh ya, Sriwijaya Air yang mungkin korbannya juga banyak yang tidak utuh, yang tidak ditemukan seluruhnya. Kemudian juga ada banjir ya, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tanah longsor. Bahkan ada ya banyak sekali yang kalau kita lihat ini juga musibah-musibah akhlak ya. Ada yang dibunuh, ada yang diperkosa, ada kemarin itu miris ya seorang anak menuntut ayahnya 3 miliar. Ada juga seorang anak laki-laki memukul ibunya karena nggak dikasih uang jajan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari seluruh fitnah-fitnah ini dan ketika Allah nanti mengundang kita kembali ke sisinya maka Allah semoga mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والعفو منكم mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.